Desir angin pagi di lereng Gunung Muria menjadi pembuka langkah kaki para penyambung hidup yang selalu dinantikan disabilitas gangguan mental. Program cek kesehatan gratis yang digagas pemerintah pusat sejak Februari 2025 lalu, menjadi angin segar bagi masyarakat. Termasuk diantaranya mereka yang berjuang hebat menghadapi kondisi gangguan mental, dikenal dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Program CKG melahirkan tim khusus yang dibentuk di setiap puskesmas. Membawa misi sebagai aktor penyambung hidup para disabilitas gangguan mental agar bisa menjalani hidup lebih baik. Ya, pasien dengan gangguan kejiwaan memang tidak bisa disembuhkan total. Namun, mereka mempunyai harapan besar untuk bisa menjalani hidup lebih layak bersanding dengan masyarakat pada umumnya. Di Kabupaten Kudus, terdapat ratusan orang yang kini mengalami gangguan mental dari jumlah penduduk yang terdata. Sebanyak 40 jiwa gangguan mental diantaranya tersebar di beberapa desa, dari jumlah penduduk 69.613 jiwa di wilayah Kecamatan Dawe. Mayoritas mengalami gangguan depresi dan gangguan cemas dengan kondisi yang berbeda-beda. 6 tenaga kesehatan terpilih sebagai tim kesehatan jiwa UPTD Puskesmas Dawe Kabupaten Kudus, menjadi perpanjangan tangan program CKG. Mereka memikul tanggung jawab besar dengan misi kesetaraan hidup yang sehat dan menyehatkan. Bergerak dari satu dusun ke dusun lain, dari satu desa ke desa lainnya, dari satu sudut lereng gunung ke sudut lainnya. Dinginnya angin pagi di lereng Gunung Muria tak menyusutkan semangat mereka mengobarkan harapan baru bagi disabilitas gangguan mental. Menjalankan misi mengawal program CKG, agar sampai pada setiap lapisan masyarakat. Tim Kesehatan Jiwa menjadi ujung tombak lahirnya tim penanganan kesehatan jiwa masyarakat yang di dalamnya mencakup lintas sektor. Jadi alhamdulillah untuk kunjungan pada kali ini keadaannya pasiennya baik-baik saja dan obatnya kan mau habis, ini tinggal 2 kali minum, dan ini kita antar ke rumah sakit supaya obatnya nanti tidak terputus dan tidak kambuh lagi, karena keluarganya yang merawat ibunya itu menderita stroke dan bapaknya itu kerja serabutan. Jadi kalau tidak kerja tidak mendapatkan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Pak, tim kesehatan jiwa ini sudah terbentuk di Kecamatan Dawe sejak kapan, Pak? Untuk tingkat kecamatan sudah terbentuk ke 3 bulan, tapi untuk program tingkat puskesmas sudah terbentuk lama. Dengan adanya CKG ini, kegiatan untuk kesehatan jiwa malah lebih fokus, karena angka kejadian yang diketahui dari kegiatan CKG ini pasiennya lebih jelas dan terungkap, tidak dirahasiakan, sehingga untuk pelayanan
kita bisa maksimal dengan kerjasama lintas sektor tersebut. Ini CKG jemput bola ya Pak, mungkin alurnya mungkin dijelaskan Pak. Untuk CKG jemput bola kami lakukan pada masyarakat prioritas yang berdasarkan informasi dari masyarakat, karena untuk CKG biasanya kami lakukan di posyandu, kemudian di balai desa, di layanan kesehatan, juga ketika ada kumpulan orang-orang, misalkan ada kegiatan pengajian, kegiatan tasakuran tingkat desa, itu juga kita lakukan. Dan pada saat ini kan untuk yang pasien jiwa tersebut tidak datang ke posyandu, sekaligus kita lakukan kunjungan. Dan sebenarnya itu ya sudah lama ya pada pasien kami, sehingga kita lakukan kunjungan sekaligus untuk pengobatan ulang ke rumah sakit. Itu kalau untuk pasien kesehatan mental fasilitasnya apa aja Pak? Pemeriksaan CKG terus untuk pemeriksaannya kita menggunakan instrumen yang ada di CKG untuk kegiatan pemeriksaan mental. setelah itu dirujuk ke rumah sakit. Kalau dengan gangguan sampai pada tingkat psikosis seperti mengamuk itu kita rujuk untuk dilakukan rawat inap di rumah sakit. Kalau tahap tidak mengamuk bisa dilakukan pengobatan, misalkan tahap halusinasi atau menyendiri, melamun dengan riwayat gangguan jiwa, nah kita rujuk rawat jalan.